Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari Sinawangsi dengan NIM B1001936, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video pembahasan ini, dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Ibu Herlina Manik, SH, MKN. Terkait pembahasan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hukum adat perkawinan, hukum waris adat, dan hukum tanah adat. Baik, kita mulai ya pembahasannya. Diawali dengan pembahasan hukum adat perkawinan. Menurut Jojo Digono, seorang ahli hukum adat mengemukakan definisi perkawinan, yakni perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah dan merupakan hubungan perikatan atas dasar perjanjian, hubungan suami istri sebagai eratnya suatu ketunggalan. Sifat perkawinan adat dan sifat genealogis. Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat pada susunan kekeluargaan. Susunan kekeluargaan dikenal beberapa macam, yaitu perkawinan dalam kekeluargaan patrilinear, yaitu perkawinan dengan pembayaran jujur sebagai tanda diputuskannya hubungan suami si istri dengan orang tuanya dan kerabatnya. Setelah dilakukan perkawinan, maka si istri masuk sepenuhnya ke dalam keluarga si suami. Perkawinan matrilinear, kebalikan dari perkawinan jujur. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keturunan pihak istri. Perkawinan parental, setelah kawin, keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Sistem perkawinan. Yang pertama, sistem endogami. Seseorang hanya boleh kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri. Hal ini berlaku di daerah Toraja. Kemudian yang kedua, sistem eksogami. Orang diharuskan menikah dengan orang di luar marganya. Hal ini berlaku pada suku Minangkabau, Sumatera Selatan, Guru, dan Seram. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem eleterogami. Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan. Larangan yang ada dalam sistem ini hanya berhubungan dengan ikatan kekeluargaan. Perceraian umumnya disebabkan karena dua sebab, yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai hidup terjadi karena beberapa hal, yakni istri berzina, tidak ada keturunan, adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak. Akibat dari perceraian yaitu dapat berakibat pada sengketa perebutan hak anak dan juga sengketa pembagian harta bersama. Hukum waris adat. Definisi hukum waris adat menurut Terhar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Konsep keluarga yaitu patrilineal, sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Kemudian sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu. Yang ketiga, sistem parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua. Sistem pewarisan, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kolektif. Harta peninggalan diteruskan atau dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi pemiliknya, melainkan setiap waris berhak menggunakannya atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kemudian yang kedua, individual, di mana setiap waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Yang ketiga, mayoret, harta penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga. Jenis harta warisan. Harta asal. Semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama sebelum perkawinan. Yang kedua, harta pencaharian. Semua harta yang didapat suami istri selama dalam perkawinan. Yang ketiga, harta pusaka, yaitu terdiri dari pusaka rendah, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah.
Harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari zaman leluhur. Hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah dan bersumber pada hukum adat. Umumnya bersifat tidak tertulis. Hukum tanah adat terbagi atas hukum tanah adat administratif, yaitu keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi negara untuk melaksanakan praktiknya dalam soal tanah. Kemudian, hukum tanah adat perdata, yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tanah milik perseorangan atau suatu badan hukum. Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat. Hak atas tanah adat terbagi menjadi dua, yakni yang pertama hak ulayat, hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hak tersebut. Yang kedua, hak milik adat, yaitu hak perorangan dan komunal. Transaksi tanah terdiri dari transaksi tanah sepihak adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menguasai sebidang tanah dan tanah tersebut dikuasai oleh siapapun. Kemudian, transaksi tanah dua pihak adalah transaksi tanah yang objeknya atau tanahnya telah dikuasai oleh hak milik. Transaksi ini bisa terjadi karena jual beli lepas atau jual beli, di mana satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas tanah untuk selama-lamanya. Kemudian jual gadai, yakni penyerahan tanah oleh jual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Selanjutnya jual tahunan, terjadi apabila pemilik tanah menyerahkan milik tanahnya kepada orang lain untuk beberapa tahun panen dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari penggarapan. Itulah pembahasan mengenai hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum tanah adat. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.